cara membedakan antara mana sih teman yang baik buat kita dan mana sih yang hanya memberikan dampak-dampak justru dampak yang buruk gitu terhadap kesehatan mental kita. Bahwa di saat kita cerita dan di saat kita punya koneksi bersama teman itu, kita menjadi aman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Balik lagi di podcast Zona Sehat bersama saya Dini Nurlianti. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 11 April Sumedang tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, apalagi kita sebagai mahasiswa sangat membutuhkan peran penting sebagai seorang teman. Nah, temanya yaitu mengapa sih teman bisa menjadi obat. Dan di sini siapa yang setuju bahwa healing terbaik itu bukan tentang sekedar liburan, jalan-jalan, ngopi, tapi ketika kita didengar oleh teman kita gitu, itu sudah menjadi sebuah obat buat kita. Untuk membahas topik semenarik ini, saya sudah mengundang teman sharing kita hari ini, yaitu beliau merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat juga, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas 11 April. Boleh kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat Teh Aupa. Halo Teh Aupa, apa kabar? Halo Teh Dini, kabar baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Teh Aupa terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di sesi sharing hari ini. Nah, Teh Aupa kebetulan kan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relate nih dengan kehidupan kita, apalagi sebagai seorang mahasiswa itu sangat membutuhkan teman gitu. Nah, kita kan temanya hari ini mengapa teman bisa menjadi obat buat seseorang. Aku pengen nanya dulu nih, sebelum ke sesi pembahasan yang lebih dalam gitu, pandangan Teteh terkait tema yang akan kita bahas sekarang. Oke, tema hari ini adalah teman bisa jadi obat. Oke, untuk tema itu menurut saya pribadi sangat amat relate karena teman itu biasanya di kalangan kita, mungkin mahasiswa semuanya ya, kita itu sangat membutuhkan seorang teman, sangat membutuhkan seorang pendengar, sangat membutuhkan bagaimana misalnya saat kita cerita itu ada teman yang dapat memvalidasi apa yang kita ceritakan seperti itu. Kemudian jadi di saat teman memberikan itu kepada kita dan kita mendapatkan hal tersebut, biasanya hormon yang terjadi di dalam tubuh itu adalah suatu hormon kebahagiaan. Jadi sangat relate di mana teman itu bisa menjadi sebuah obat. Oke, jadi intinya teman itu merupakan support system terbaik untuk kita. Oke, terima kasih, kasih applause dulu dong, jawabannya sangat luar biasa. Gini Teh, aku kan sering mendengar ya istilah bahwa teman itu merupakan sistem terbaik untuk seseorang. Nah, hubungan secara ilmiah antara tubuh dengan otak ketika kita berbagi masalah dengan seorang teman. Nah, hubungan itu seperti apa sih Teh? Oke, balik lagi ke yang tadi sudah disentil saya sedikit, bahwa teman itu saat memberikan validasi, saat menjadi support system bagi kita, nah tubuh kita itu biasanya otomatis akan melepaskan hormon yang disebut hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin sendiri adalah hormon yang membangkitkan sebuah kebahagiaan, rasa cinta ataupun sebuah ikatan begitu. Jadi, di saat tubuh kita melepaskan oksitosin lebih banyak, ini akan mengurangi kadar hormon stres, yaitu hormon kortisol stres. Nah, jadi yang melepaskan hormon stres yang diberikan adalah hormon oksitosin. Oke, teman-teman di rumah perlu diingat ya bahwa hubungan tubuh dengan otak, ketika kita berbagi masalah dengan seorang teman itu, kita akan si tubuh itu melepaskan hormon oksitosin atau hormon kebahagiaan. Oke. Gini Teh, terkadang kan kita itu pertemanan tidak hanya pertemanan yang sehat gitu ya. Terkadang kita terjebak di pertemanan yang justru memberikan dampak negatif kepada kesehatan mental kita. Nah, menurut pengalaman Teteh nih, cara membedakan antara mana sih teman yang baik buat kita dan mana sih yang hanya memberikan dampak-dampak justru dampak yang buruk gitu terhadap kesehatan mental kita.
Oke, kayaknya itu relate banget ya di Betul. kalangan kita mahasiswa. Nah, untuk membedakan mana teman yang berdampak negatif dan yang baik, Betul. bagi saya sendiri adalah kita itu punya hak untuk memilih ataupun memilah teman. Jadi kita bisa memilih teman mana yang misalnya teman si A adalah teman yang pantas untuk diberikan sebuah cerita mendalam gitu terkait kita gitu, ataupun ada orang-orang yang hanya sekedar basa-basi ingin tahu. Nah, biasanya yang seperti itu yang memberikan dampak negatif kan. Ya, jadi kita punya hak untuk memilih dan memilah teman mana yang pantas untuk kita berikan semuanya dan teman mana yang kita wajib batasi. Oke, jadi intinya kita harus bisa memilih teman terlebih dahulu gitu. Selain dari itu juga kita harus membatasi diri agar tidak terlalu oversharing ya teman-teman kepada baik itu orang-orang sekitar kita maupun orang yang belum kita kenal gitu. Nah, kalau misalkan itu kan teman itu bisa menjadi obat ya Teh ya. Nah, fungsi dari obat itu kan mengobati rasa luka gitu. Kalau misal peran teman terhadap kita yang sedang mengalami emosional, contohnya ketika kita merasa gagal dalam sebuah pekerjaan gitu, ataupun putus cinta gitu kan, itu kan sangat membutuhkan banget peran gitu. Nah, seberapa penting sih Teh peran seorang teman itu dalam sebuah kegagalan yang kita hadapi? Oke, untuk pertanyaan yang ini, menurut saya sendiri, seberapa penting seorang teman? Bagi saya, teman itu sangat amat penting karena ada beberapa orang kan yang selalu memendam ya, tidak ingin bercerita. Tapi menurut saya, sharing itu adalah jalan terbaik untuk mencari sebuah obat. Teman itu memang tidak bisa memberikan kita diagnosa seperti dokter pada umumnya, tapi teman itu bisa memberikan ruang yang aman di saat kita bercerita, di saat kita sharing masalah ataupun apa yang sedang kita hadapi. Nah, teman itu biasanya akan memberikan ruang aman. Mungkin teman-teman di sini juga semuanya ya merasakan bahwa di saat kita cerita dan di saat kita punya koneksi bersama teman itu, kita menjadi aman gitu, merasa oh ceritanya sudah kita bagikan, kita merasa aman bahwa sudah ada orang yang tahu juga bagaimana cerita kita, bagaimana permasalahan yang sedang kita hadapi. Intinya kita harus bisa saling support satu sama lain gitu ya, saling terbuka intinya. Tapi di luar itu juga harus bisa tetap membatasi diri. Oke. Gini tuh kan sekarang lagi musim banget ya Teh ya, di zaman sekarang itu kayak meng-cut off temen gitu. Apakah itu menurut Teteh, menurut pengalaman Teteh gitu ya, sudah tindakan yang benar ataupun memang ada jalan yang harus diperbaiki gitu? Apakah itu sebuah tindakan yang benar ataupun justru merugikan? Untuk masalah cut off teman, untuk cut off teman bagi saya sendiri itu bisa menjadi sebuah solusi di saat dimana teman kita itu memberikan dampak negatif bagi kita, jadi kita bisa meng-cut off-nya. Tapi cut off di dalam catatan adalah membatasi gitu, tidak benar-benar langsung tidak jadi teman, membuangnya, tidak bersapa dan lain-lain. Tapi cut off di sini adalah membatasi bagaimana kita dan dia. Nah teman-teman perlu diingat ya, meng-cut off teman itu memang tidak bisa dikatakan tindakan yang benar. Tetapi di luar itu juga kita harus bisa mengintrospeksi diri kita juga. Apakah diri kita bisa memberikan dampak negatif kepada orang lain, ataukah justru kita menyakiti orang lain? Jadi kita tetap harus saling menguatkan, saling support, saling introspeksi diri. Seperti itu. Terima kasih Teh Ufa, jawabannya sangat luar biasa. Sebelum ke penutupan nih, ada gak sih tips dari Teteh gitu untuk bisa membedakan teman yang baik dan teman yang memberikan dampak negatif kepada kita? Tipsnya adalah dimana di saat kita tadi balik lagi ke awal, kita memilah dan memilih, kita mungkin sudah dewasa ya teman-teman semuanya di sini kalau di lingkungan kampus. Nah, kita bisa menyaring mana sih teman yang memang baik dan kurang baik untuk kita gitu. Nah, mungkin kalau dari aku ada
tips untuk membangun sebuah support system ya. Nah, di situ yang pertama itu mulai dari hubungan kecil, yaitu mengajak ngobrol orang-orang di sekitar. Jangan acuh seperti itu. Itu hal yang terkecil tapi mungkin bisa berdampak besar. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, teman itu bisa menjadi obat karena memang adalah sistem pendukung terbaik buat kita. Tetapi di sisi itu juga kita harus bisa mengintrospeksi diri kita, memilih teman yang mana yang baik buat kita, saling introspeksi juga. Mungkin sharing hari ini cukup sekian, saya cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi sharing berikutnya. Saya Dini Nurlianti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.